Wah, keren banget ya Kak, udah sampai tontonan, udah sampai puluhan lah ya, puluhan ton. Nah, kan udah banyak banget nih Kak customer-nya, apalagi salah satunya tadi Noah Bars ya, salah satu coffee shop yang terkenal di Bandung gitu ya. Aku juga sering banget ke situ, dan baru tahu ternyata pemasoknya adalah Kakak gitu ya. Nah, tapi Kak, aku juga pengen tahu dong, mungkin lebih detailnya, yang membedakan kopi Kakak dengan kopi yang lainnya gitu, pemasok-pemasok lainnya. Hmm. Oke, dibilang beda itu adalah terlihat jelasnya adalah di kualitas. Gitu, kami memiliki kualitas yang sudah cukup baik di Jawa Barat. Kami sudah memiliki sertifikasi untuk ekspor. Beberapa kali juga kami mendapatkan nilai di atas 8,5. Jadi kalau di kopi itu nilainya 1 sampai 10. Kalau di atas 8,5 artinya itu sudah siap ekspor dan artinya sudah termasuk kopi specialty. Jadi kopi yang memang punya kekhususan kualitas. Nah, terus yang apa sih yang membuat Millet Trecento bisa terus berkembang? Nah, ini berkat saya bersama partner saya. Ini sama-sama untuk bekerja keras. Bagaimana kita terus menjaga kualitas kopi kita mulai dari kebun, dari mulai pemetikan biji kopi sampai mulai proses hingga pada pengiriman kepada pelanggan-pelanggan kita. Sejauh ini pengiriman masih dilakukan oleh kami berdua ya. Kebetulan partner saya ini yang satu ini luar biasa ya. Partner saya ini sangat membantu dalam pengiriman. Jadi kalau saya lebih kepada pemasarannya, partner saya lebih kepada pengirimannya. Nah, partner saya ini sangat luar biasa sehingga pelanggan-pelanggan ini kita dekati secara langsung. Meskipun sudah langganan lama, tapi tetap kita yang langsung kirim ke mereka gitu. Itu untuk apa? Untuk menjaga trust dari mereka, untuk menjaga kepercayaan dari mereka. Gitu sih. Oke, oke. Wah, keren banget ya Kak. Nah, balik lagi nih Ya. Kak ke cerita Kakak waktu pertama kali Kakak bangun bisnis kan ya. Pernah sempet dapat cibiran nggak Kak dari keluarga? Ngapain bisnis gitu kan, cewek dan sekolahin tinggi-tinggi gitu. Terus setelah Kakak sukses nih kayak sekarang, tanggapan mereka itu kayak gimana Kak? Oke, tentu ya ini keluarga itu adalah salah satu support system sebetulnya yang paling berpengaruh di hidup kita. Nah, waktu awal mau bisnis itu wah luar biasa ya. Biasa ya kalau mama itu paling bawel ya. Jadi beliau itu selalu istilahnya sebenarnya beliau lebih ke arah khawatir. Khawatir apakah saya bisa? Khawatir apakah saya sanggup? Seperti itu. Nah, kalau papa adalah tipikal orang yang selalu support. Papa tidak pernah membatasi ruang gerak saya gitu. Tapi kekurangannya adalah beliau tidak sama sekali memberikan modal kepada saya. Jadi saat itu saya kenapa cari partner itu kebetulan partner saya adalah yang memiliki kebunnya gitu. Jadi sebetulnya modalnya apa dong? Modalnya yaitu tenaga. Waktu awal itu modal tenaga, modal bisa ngomong kayak gitu. Nah, tapi nggak jarang juga teman-teman di sini pasti ada aja beberapa orang tua yang yaitu khawatir anaknya tidak mampu untuk melakukan bisnis, khawatir anaknya tidak sukses dalam bisnisnya. Nah, itu balik lagi kita harus bisa membuktikan kepada orang tua kita. Jadi saat waktu 2018 itu aktivitas saya sudah cukup banyak. Kemudian saya ditambah mulai merintis bisnis. Nah, di situ mama saya khawatir perkuliahan saya itu terlantar gitu. Takutnya jadi kuliahnya jadi nggak benar istilahnya gitu ya. Nah, tapi saya bertekad untuk membuktikan kepada kedua orang tua saya bahwa saya bisa berkuliah sambil bisnis. Ya, terbukti melalui pencapaian saya sebagai lulusan terbaik, 10 lulusan terbaik di Universitas Kristen Maranatha saat itu di Fakultas Ekonomi dengan predikat cum laude. Ya, gitu. Jadi intinya kita harus bisa berani ngebuktiin sama orang tua kita supaya kita juga dikasih jalan sama mereka. Gitu. Wah, keren banget ya. Terus saat ini mereka ngomong apa Kak? Kakak wah, kayaknya sukses banget gitu ya, udah punya bisnisnya banyak gitu. Ya.
Oke, orang tua itu semakin apa ya? Tipikal orang tua saya itu adalah bukan tipikal orang tua yang suka mengekspresikan kebahagiaan ataupun kesedihan. Gitu. Jadi ketika mungkin di luar sana mereka membanggakan saya gitu, tapi di depan saya sama sekali mereka tidak pernah memuji-muji yang seperti apa gitu. Nah, kebetulan background papa dan mama saya itu adalah lulusan SMK. Jadi yang sebenarnya sukses itu adalah juga mereka. Mereka setelah sukses menghantar saya kepada saat ini gitu. Jadi mereka berkat mereka lah gitu yang berkat doa, berkat restu, mereka selalu support gitu. Mereka ya tapi nggak pernah gitu ya kayak mengungkapkan menggunakan kata-kata gitu. Tapi saya yakin mama saya itu kalau arisan pasti ngomongin saya, pasti membangga-banggakan ya. Ya, memang orang tua itu adalah support pertama ya yang membuat kita tuh mampu berperang gitu ya untuk menggapai Betul, impian kita gitu ya kayak. betul Iya banget. benar banget. Nah, by the way nih Kak, aku juga penasaran banget. Tadi kan Kakak sempat notice ya di awal bahwa Kakak mau ngambil gelar doktor lagi gitu ya. Nah, kenapa sih Kakak masih mau kuliah? Kan padahal Kakak udah punya bisnis yang kayaknya wah udah sukses lah, udah nyaman hidupnya gitu. Udah kan financial freedom gitu, udah terwujud. Kenapa nih Kak masih mau mengambil pendidikan lagi? Oke, ini banyak sekali ya ditanyakan oleh orang-orang gitu ya. Lu nggak capek apa ya belajar terus? Lu nggak capek apa ya sekolah terus gitu ya? Apalagi kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya adalah orang yang bukan tidak kedua orang tua saya tidak berkuliah, sehingga beliau itu merasa sudah cukup loh kamu tuh S2 gitu ya. Tapi puji Tuhannya saya sempat ditawarkan beberapa beasiswa gitu untuk S3. Nah, itulah yang menjadi semangat saya untuk tetap bersekolah gitu. Dan kenapa sih masih mau sekolah meski padahal kan udah punya bisnis, udah istilahnya udah enak gitu ya. Nah, saya ini informasi untuk teman-teman gitu ya. Saya tuh masih memiliki passion mengajar sebagai dosen. Nah, kebutuhan untuk menjadi dosen untuk lebih baik, untuk supaya saya untuk mengembangkan diri di bidang pendidikan, saya harus mengambil lagi jenjang berikutnya yaitu doktor. Jadi memang saya memiliki semangat tinggi untuk mengajar. Saya sangat senang untuk berbagi ilmu kepada teman-teman di mahasiswa ya. Karena kenapa? Mahasiswa itu memiliki semangat yang tinggi, eh, produktivitas yang tinggi gitu ya. Nah, saya senang ketika nanti saya bisa membuat mahasiswa yang saya didik ini bisa berhasil, bisa sukses. Seperti itu. Dan uh, ya itu balik lagi sih banyak banget sih yang nanya gitu ya. Kenapa sih masih terus mau belajar gitu? Karena saya pun sebagai co-founder di Ramasinta Putra Gemilang gitu ya, saya tuh juga ingin terus memberikan kontribusi yang terbaik untuk mereka gitu. Dan doakan ya, semoga nanti melalui PT Ramasinta ini saya bisa melakukan ekspor kopi menggunakan bendera kami sendiri seperti itu. Oke, keren banget. Berarti kakak sebenarnya walaupun punya bisnis, kakak tetap menganggap pendidikan itu penting banget ya. Apalagi untuk anak-anak bangsa yang lainnya, itu pendidikan sangat-sangatlah penting ya kak ya. Betul, penting banget ya. Jadi jangan pernah lupakan pendidikan. Karena tentu Hmm. dengan kita terus belajar, kita terus sekolah gitu ya. Ilmu kita pasti akan bertambah, cara kita menghadapi seseorang pasti akan lebih wise, kemudian cara kita bersosialisasi akan lebih meningkat, kemudian cara berpikir kita tentunya akan lebih terbuka. Jadi jangan pernah tinggalkan pendidikan, karena pendidikan itulah yang membantu kalian dari segi teori gitu. Iya betul betul banget. Keren banget nih satu satu sosok yang menurutku inspiratif banget. Aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama kakak. Nah, by the way nih kak, ada yang nanya juga nih kak. Mungkin dia pengen mengikuti jejak kakak nih, terinspirasi. Boleh nggak nih kak dikasih tips and tricks sukses ketika kita muda sebagai apalagi kita kan perempuan ya yang banyak mungkin mungkin sekarang udah mulai nggak kelihatan, tapi dulu kan stigmanya tuh kayak
perempuan bisa apa sih gitu. Nah, kakak kan salah satu bukti nyata bahwa perempuan juga bisa untuk sukses gitu. Nah, buat anak-anak muda yang mungkin sekarang bingung arahnya, kakak mau bilang apa nih ke mereka? Oke. Nah, tips and trick ya supaya sukses di usia muda. Intinya kamu harus memanfaatkan yang pertama produktivitas. Gitu ya. Saya rasa di usia muda nih fisik-fisiknya masih segar-segar gitu ya, masih bisa kerja gitu ya lebih dari 8 jam. Nah, usahakan 24 jamnya itu dipakai seproduktif mungkin ya. Jangan push rank, jangan scroll TikTok aja gitu ya, jangan scroll Instagram aja, cari ilmu, cari relasi ya, karena relasi itu penting loh di bisnis itu. Nah, kemudian yang kedua, tetap utamakan pendidikan ya. Pendidikan ini saya yakin yang membantu kalian, yang mendorong kalian untuk menjadi lebih sukses gitu. Nah, kemudian disiplin dan komitmen ya. Jadi meskipun seorang entrepreneur katanya isunya adalah bebas jam kerja, fleksibel jam kerja, tapi tidak. Saya tetap membuat jadwal ya dari pagi sampai malam itu harus apa saja yang saya lakukan, saya itu catat, dibuat di notes. Nah, itu supaya apa? Supaya hari-hari saya tetap produktif. Gitu ya, kalau teman-teman nongkrong saya mungkin udah paham ya. Saya itu kalau nongkrong sambil megang MacBook, sambil ngerjain sesuatu gitu ya, karena ya itu tadi saya tuh memiliki cukup lumayan banyak pekerjaan ya. Jadi sebenarnya di luar poster yang tadi dikirimin gitu ya, itu masih banyak. Jadi kalau jadi masih banyak lagi di luar yang saya kirimin gitu. Dan kemudian komitmen gitu. Kalau kita komitmen ya mudah-mudahan kita akan sukses. Ya komitmen dari awal ingin sukses ya buktikan gitu. Komitmen itu kemudian ide-ide itu jangan hanya di dalam pemikiran saja, tapi harus juga dieksekusi seperti itu. Jadi ketika teman-teman berkomitmen dari awal gitu ya untuk memulai bisnis, lakukan. Masalah, hambatan itu pasti akan selalu datang. Tapi bagaimana caranya kita supaya untuk bisa menghadapi segala masalah dan hambatannya itu. Jangan mudah untuk pesimis. Percaya sama saya, seorang entrepreneur sukses itu tidak hanya 1 kali 2 kali jatuh, tapi akan berkali-kali jatuh. Nah, tapi bagaimana caranya kita untuk terus bangkit, dan terus bangkit. Nah, kemudian, untuk anak-anak muda nih yang masih sekolah, yang masih kuliah gitu ya, nah usahakan merintis sejak dini, gitu. Usahakan untuk mulai kalau misalnya mau buat bisnis nih ya, gitu. Atau misalnya mau kerja di tempat-tempat yang perusahaan-perusahaan yang luar biasa gitu ya, yang terkenal, gitu ya, itu disiapkan strateginya dari kuliah gitu. Apa aja sih kira-kira yang dibutuhkan kualifikasinya? Iya, betul. Kualifikasinya harus seperti apa gitu. Apa aja yang harus saya lakukan untuk saya bisa mencapai ke arah tersebut gitu. Jadi misalnya mau nanti setelah lulus buka usaha, rintis dari semenjak kuliah gitu, cari relasi. Saya yakin teman-teman di LIKMI itu memiliki banyak relasi ya. Gitu. Saya yakin teman-teman di LIKMI juga punya banyak relasi, punya banyak dosen-dosen yang luar biasa seperti itu. Nah, itu manfaatkan. Ambil ilmu dari dosen sebanyak mungkin, ambil relasi sebanyak mungkin dari teman perkuliahan, ya. Ya itu sih. Kalau dari saya mungkin itu. Keren banget. Jadi buat kamu nih mahasiswa-mahasiswa LIKMI yang masih muda-muda, jangan pesimis, apalagi kalau kamu cewek, karena kamu juga bisa kok sukses kayak Kak Elza ini gitu ya. Ini salah satu bukti dari muda udah bisa sukses, bahkan sekarang customernya udah sampai ke luar negeri ya, sampai Amerika tadi. Nah, itu bukan satu hal yang mustahil, kamu juga pasti bisa kalau kamu mau berusaha gitu ya Kak. Nah Kak, ini mungkin jadi salah satu pertanyaan terakhir juga untuk menutup LIKMI Talk kali ini. Ada nggak sih impian atau cita-cita kakak yang belum tercapai? Oke. Ini suara noise-nya apakah dari saya atau bukan? Tidak ya? Suara saya clear di sana? Soalnya di sini lagi hujan, gede banget tiba-tiba.
Sorry Oh, kalau bisa ada berisik ya. ya, it's okay. Lagi di Bandung posisinya? Iya, lagi di Bandung. Bandung kayaknya lagi hujan badai ya. Oke, soalnya saat ini saya berada di Jakarta gitu. Oh Oke, iya, iya iya. oke. Kalau ditanya impian dan cita-cita yang belum tercapai, ya, impian dan cita-cita yang belum tercapai yaitu tadi ya, untuk melanjutkan studi di doktoral, kemudian apa ya? Beberapa harapan dari Milet Trecento yaitu terus yang belum tercapai yaitu mengembangkan gudang, terus merangkul seluruh petani di Jawa Barat, baik dari daerah Ciwidey, Garut dan lain-lain. Em, Prosesnya mungkin masih belum terlihat gitu ya, masih sangat kecil prosesnya menuju ke arah sana. Tapi itu adalah sebuah impian yang saat ini masih belum tercapai gitu, tapi sedang terproses. Seperti itu dari kita rencananya akan terus menambah gudang di berbagai daerah, kemudian melakukan ekspor ke berbagai negara. Seperti itu. Dan eh, kalau ditanya kenapa kok cewek gitu ya, perempuan itu mau sekolah sampai tinggi, sampai S3 gitu ya. Eh, Bukan untuk ingin menjajah lelaki, tidak gitu ya. Tidak juga, tapi adalah untuk kebutuhan tadi, cita-cita saya untuk terus menjadi dosen. Eh, Cita-cita saya untuk terus mengembangkan diri di bidang pendidikan ya. Oleh karena itu saya ingin mengambil S3. Jadi untuk perempuan-perempuan nih di sini yang lagi nonton live IG, yang sekarang lagi nonton, ingat kalau kita itu bukan artinya tidak bisa berpendidikan setinggi mungkin gitu ya, sangat mungkin seorang perempuan itu bisa melakukan pendidikan setinggi mungkin gitu. Nah saya itu tadi cita-citanya sebetulnya ingin lulus S3-nya itu sebelum usia 30 ya, cuman kita lihat lah ya, karena masih ada beberapa proyek baik dari Milet Trecento, dari Ramasinta Putra Gemilang yang masih harus saya kembangkan dan harus saya fokuskan gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan di tahun 2023, di tahun 2022 atau di 2023 saya sudah mulai mengambil sekolah S3 karena kebetulan yang nawarin beasiswa saya udah nanyain terus dari kemarin gitu ya. Saya udah didorong-dorong terus, ini kapan nih mau masuk, kapan mau masuk gitu. Eh, dan meskipun ya perempuan ini nanti ujung-ujungnya adalah balik lagi ke dapur, balik lagi kita ngepel gitu ya, balik lagi kita nyapu gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu. That's okay gitu. Memang itu adalah kewajiban kita ya sebagai perempuan. Itu toh nanti ketika kamu sudah berpendidikan tinggi, kamu bisa menghandle rumah tangga, kamu bisa berbisnis, siapa yang tidak akan proud sama kamu, siapa yang tidak akan bangga sama kamu gitu ya. Jadi kita itu sebagai jadi memang saya itu ingin suatu hari nanti ketika saya berumah tangga, saya memiliki saya baik di dalam rumah tangga, baik dalam memanage rumah tangga, baik dalam memanage bisnis maupun dalam pendidikan. Jadi paket komplit ya. Kita harus jadi perempuan itu paket komplit. Jadi jangan paket hemat ya. Iya, iya benar 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 banget. Keren banget, ini salah satu sosok inspiratif, wanita inspiratif yang aku temuin ya hari ini. Kita temuin hari ini, kita ngobrol-ngobrol, lihat langsung nih live di Lick Me Talk kali ini. Sampai langit pun kayaknya ini ya ikut bergemuruh gitu. Iya, Menyoroti ini gitu ya. iya, ini tadi Thank you saya lihat banget. saya lihat tadi beberapa komen, ada kakak saya nih yang pertama proud of my sister, Oh, thank you. Oke. wah, iya banyak banget nih yang kayak bilang kakak tuh keren banget, inspiratif banget. Aku juga sama sih kayak inspiratif banget. Terima kasih nih Kak udah mau bagi-bagi ilmunya, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa di LIKMI yang mungkin lagi nonton, audiens-audiens di IG-nya LIKMI. Khususnya wanita-wanita di sini ya, jangan putus asa, jangan merasa insecure lagi, karena kamu pasti bisa kok. Salah satu buktinya adalah Kak Elza ini. Terima kasih Kak, semoga impian Kakak terwujud.
baik yang S3 maupun untuk yang pengembangan-pengembangan itu ya Kak ya. Thank you banget Kak. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan buat teman-teman yang udah bertanya, thank you so much. Nanti ada panitia dari LIKMI yang bakal pilih dari kalian untuk dapetin giveaway-nya. Nah, buat yang nggak beruntung hari ini, bisa nonton LIKMI Talk di minggu depan. Pastinya ada bintang tamu yang keren abis juga. Thank you Kak Elza, sukses selalu. Oke, terima kasih Stigmi Klipmi yang sudah mengundang saya. Saya senang bisa berbagi ilmu di di hari Sabtu, di weekend. Terima kasih teman-teman sudah tetap produktif, semangat selalu untuk seluruh mahasiswa LIKMI. Saya yakin pasti LIKMI juga memberikan banyak fasilitas, banyak sarana yang untuk mengembangkan mahasiswanya. Sukses selalu untuk LIKMI, sukses selalu untuk mahasiswa LIKMI, sukses selalu untuk kita semua. Sehat selalu semuanya, jaga selalu kesehatan, semoga kita dijauhkan ya dari virus corona. Terima kasih semuanya, selamat siang. Siang, thank you semua.